Ya, telempong batu asal mulanya sebelum batu dikumpul atau ditemukan. Yang mana menemukan tersebut adalah seorang anak muda. Anak muda tersebut bernama Samsudin. Yang mana sebelum Samsudin basobok ya batu maka pada malam-malam sebelum itu tu ada 3 malam Samsudin bermimpi. Dalam mimpinya tu Samsudin melihat ada titik-titik cahaya yang berserak di sekitar sampai tinggal gitu. Maka dek bermimpi mode itu tiap malam selama 3 malam. Dicarilah arti dari atau makna dari mimpinya tersebut. Maka setiap titik cahaya yang bersobok dalam mimpinya itu batu ko lah nambah sobok gitu lah. Batu ko di tuku aja tungkeknya mengeluarkan bunyi atau nada. Adik merasa lain daripada orang lain, maka batu ko dikumpul adik Samsudin tadi kasih ko. Cara Samsudin untuk mengumpul itu di alau jo lidi kerambi hijau. Itu layaknya seorang petani, seorang pengembala membawa teranaknya ke pulang ke kandang. Maka diletakkanlah batu kini di bawah batu kini ada sebuah lubang atau ngalau cara orang sikonya, yang mana ngalau tersebut tembus ke arah barat dari kampung tempat awak sini kira-kira 800 meter. Di situ ada lubang ngecek lain. Balik kita ke cerita Samsudin, setelah batu ko dikumpul, di situ maka dijadikanlah batu ko sebagai alat dek Samsudin untuk semacam tampek batara atau tampek semedi. Dan juga digunakan oleh masyarakat waktu itu tuh untuk sebagai paimbau atau pengumpul masyarakat untuk datang ke situ. Maka setelah batu ko dibunyikan, masyarakat berkumpul ke situ itu istilahnya sebagai pemanggil ke pengumpul masyarakat, dan juga dijadikan sebagai mungkin saja sarana hiburan atau bunyi-bunyian lah di kampung pada masa itu. Dan lanjut setelah dalam cerita penemuan Samsudin Cako di situ dijadikannya tampek bermain atau tampek bahasa Medi. Maka di dalam semedinya tu Samsudin tadi mengalami hal-hal nan di luar daripada kebiasaan manusia. Misalnya Samsudin ko bersobok di Kotunan Samo pada saat yang sama di 2 tempek. Dan juga banyak masyarakat mengecekkan Samsudin tu masih duduk di Siko. Dan pada akhirnya Samsudin tu betul-betul hilang, tak tahu rimbonya, masih tak tahu kubuannya, sampai kini tidak ada pulang ke kampung dia. Maka masyarakat memberi gola ke Samsudin itu Yogola Tuan Kunanilang atau Tuan Kunanilang. Maka sampai kini kalau kita bicara mengecek masalah penemu atau pengumpul batu ialah Samsudin Tuan Kunanilang. Dan juga syarat-syarat atau adat yang perlu kita jaga di siko di dalam masuk je membunyikan atau memainkan batu ko itulah sebelum kita membunyikan kita disyaratkan untuk bakar kemenyan.
bakar kemenyan ko adalah suatu syarat yang harus kita lakukan karena kami di siko masyarakat Talangono pada umumnya menganggap Samsudin itu tidak pernah koi dari barang yang ditemukannya gitu. Jadi awak untuk menghormati dan juga memberitahu beliau bahwa kita akan datang berkunjung gitu. Dan juga pada zaman dulunya apabila terbangun kemoyan maka berbunyi batu masyarakat harus berkumpul itu secara wapun. Dan juga hal-hal yang lainnya yang perlu kita jaga di situ adalah etika itu membunyikan itu orang tutup tengecek tidak boleh kita di situ duduk di atas batu yang berbunyi ko atau cuma ludah-ludah sebab pada zaman dulu lah banyak kejadian kecil orang tutup bahkan banyak yang mainjak batu ko ada yang rontok bulu kepalanya ada yang lain-lain sampai kini kejadian dan sering terjadi terhadap batu ko adalah menggigit. Menggigit ko adalah suatu petanda akan terjadi sesuatu musibah atau bencana ataupun yang bersifatnya memerlukan perhatian seluruh masyarakat. Jadi batu ko layaknya membuat dia tahu dulu masyarakat akan terjadi hal-hal yang membuat masyarakat tak tuju berfikir ke sini. Itu menggigit terasa ke rumah-rumah di sekeliling itu semacam gempa lokal, cuman getarannya halus. Kalau fungsi sampai kini ada yang ritual yang masih dilakukan masyarakat itu semacam membayar nazar atau membayar kawah. Itu biasanya masyarakat mungkin ada yang berniat seandainya sakit ataupun ada hajat yang diniatkannya selempang batu. Itu masyarakat biasanya membawa talu ipiak paling kurang 3 buah dan membawa kain kalau ini orang mampu membawa kain putih sakabuang. Biasanya talu itu dipacah, dirataan di situ, dibawa pulang, dibawa di rumah, dibawa orang siap untuk mendoa. Ada yang disengajakan situ, ditinggal, itu tergantung niat atau hajat orang melakukan. Cuman kalau untuk hal-hal yang lain, batu ko dikebunuhkan ketika ada acara baralik pangulu di balai adat. Itu. Cuman kalau untuk hiburan, kini ko tidak pernah masyarakat lakukan kalau hanya untuk sekedar hiburan. Karena sampai ikoko masyarakat Talangono masih menganggap suatu yang keramat. Jadi kalau masuk ke situ tidak betul-betul ada kepentingan itu masyarakat tidak masuk. Itu ambo sendiri yang menyimpulkan itu zaman kelarasan tahun 1800. Sedangkan kalau dari datua lares itu sendiri di Siko masih mengecekkan dapat ceritanya gitu lah. Jadi perkiraan tahunnya itu tahun-tahun sebelum tahun 1400 batu itu dikumpul. Cuman kalau keberadaan batu lah ada juga ahlinya yang meneliti itu diperkirakannya 2000 tahun sebelum Masehi batu kolah dimanfaatkan. Lubang di bawah itu ya seperti yang kami terangkan di sejarahnya Cako. Itu adalah berbentuk ngalau atau terowongan
yang tembus ke ayam danau namun kalau di situ. Cuman di ayam danau itu bisa juga awak masuk, itu diameternya lebih kurang 10 meter ada. Bisa awak masuk ke sini. Mungkin juga sebagai mungkin ada hubungannya jo bunyi atau jo nada, mangko ada lubang mungkin bunyinya tambah rancak. Mungkin itu paham-paham orang yang dulu itu mungkin mode itu. Kalau fungsinya itu serupa yang tadi, yang pertama awal pertama ditemukan itu penghimbau masyarakat, pengumpul masyarakat harus datang ke Siko gitu. Jadi Kumayan itu harumnya itu kan agak jauh. Maka apabila babaun Kumayan, babunyi batu, masyarakat datang. Itu filosofinya zaman dulu. Itu juga untuk menghormati orang adalah mengumpul batu di Siko gitu. Sebagai pertanda awak minta izin ke beliau bahwasanya awak masuk ke lokasinya gitu. Di belakang balai adat itu ada juga semacam batu bature atau batu bagores. Itu mungkin hasil penelitian sementara, itu adalah batu di mana sampai menyurekan dek orang-orang tua juga semacam keputusan gitu. Setelah masyarakat dikumpul di Siko, disidang di Siko, maka apa-apa yang nalah diputuskan atau apa yang adalah dimupakatkan itu ditulis. Karena di Siko dulu sebelum balai adat itu ada kayu godang beringin. Jadi zaman dulu Siko memang medanan bapane, baru medanan balindong. Di Siko pusatnya sampai bakumpul ada masyarakat. Sampai kini batu yang itu tuh masih juga bisa kita tengok dan juga banyak batu-batu yang lain, ada batu badagua, menhir yang berdiri di lokasi apa sekitar sampai 2. Ada yang menyabui, cuman pada intinya logikanya batu kebabunyi banyak mengandung unsur logam gitu. Kalau ada yang cerita logika, logam ko apabila dipanaskan akan semakin rancak bunyi. Contohnya mungkin dulunya itu adalah api yang di masyarakat di situ itu. Ditambah aja Kumayan tadi itu. Logam ko apabila diangitkan ini akan bunyinya akan semakin rancak. Jadi Jawa kalau memainkan batu ke lamo itu bunyinya semakin lama semakin rancak.
Peserta Pak. Pak. Kenapa nggak buru tadi? Sebelum ngomong tadi nggak buru.